Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih malam yang kedua. Dan pada malam hari ini tentunya kita kembali memperoleh satu ilmu pengetahuan, yaitu apabila kita ada keraguan-raguan di dalam rukun sholat, baik itu bacaan ataupun daripada rakaat di dalam sholat. Yang pertama, apabila rakaat di dalam sholat kurang, namun kekurangannya diketahui setelah kita salam, maka selesailah sholat. Maka sholat yang kita selesaikan dengan salam tadi adalah kurang daripada satu rakaat, maka tambahkanlah kekurangannya itu, satu rakaatnya itu, dan lakukanlah sujud sahwi sebelum salam, karena kita mengetahui kekurangannya itu adalah sebelum salam pada saat kita menambahkan satu rakaat. Jadi sujud sahwi itu ada dua cara. Sujud sahwi dikerjakan setelah salam apabila kita kelebihan rakaat. Misalnya kita sembahyang kelebihan rakaat untuk salam, setelah salam baru tahu ujar makmum kelebihan rakaatnya aja tak lima, maka langsung lakukan sujud sahwi. Siapa saja yang melakukan sujud sahwi? Yang pertama, apabila imam ragu-ragu, maka imam wajib sujud sahwi. Kemudian makmum yang meyakini akan sesuatu dan kemudian dia ragu-ragu, maka ia wajib sujud sahwi. Adapun makmum yang lain, misalnya ada yang ada paham lalu ada menggawi sujud sahwi, ada paham itu, karena imam dan sudah ada salah satu makmum di belakang imam yang menggawi sujud sahwi, lebih bagus lagi kita gawi sebentar. Nah itu caranya, jangan diulang. Misalnya tersalah ketinggalan rakaat lalu diulang mulai awal, jangan. Karena inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Ini jarang kita lakukan, jarang terjadi, lalu bingung kayak aja menggawi sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sama seperti kita melakukan sujud di dalam rakaat sholat, sama dua kali. Sebelum salam, Allahu Akbar subhana ma la yanamu wa la yashbu. Kemudian duduk antara dua sujud, Rabbi firli, Rabbi firli. Kemudian sujud lagi, subhana ma la yanamu wa la yashbu, 3 kali saja. Kemudian langsung duduk tahiyat akhir, langsung salam. Karena bacaan tahiyat tadi sudah kita lakukan. Nah ini boleh dilakukan baik munfarid maupun jamaah, maksudnya dikerjakan sembahyang seorangan ataupun berjamaah, boleh, jangan diulang.
Bila diulang berarti membatalkan yang sah sudah yang 3 rakaat itu sah sudah, kada boleh dibatalkan. Nah kekurangannya aja yang ditambah, itu maksudnya. Nah ini jarang terjadi. Jadi setiap kejadian itu adalah menjadi ilmu bagi kita, bukan sesuatu yang kesalahan ketinggalan apapun, bukan itu dianggap yang salah, karena Nabi pernah menggawi. Nabi pun pernah mengerjakan yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam karena sudah mengetahui kesalahan. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam karena baru mengetahui setelah salam. Boleh. Nah, jadi yang berikutnya bagi imam. Kalau imam meyakini bahwa yang dilakukan baru 3 rakaat, kemudian makmum di belakang komplain, subhanallah, at-tahiyyatu lillah, karena memang at-tahiyyat harusnya, tapi imam kata yakin bahwa itu hanya 3 rakaat, ini yang 8 rakaat, jangan menuruti. Jadi jangan makmum, bila makmum menagur 3 kali, dia makmum subhanallah, at-tahiyyatu lillah, subhanallah, at-tahiyyatu lillah, subhanallah, at-tahiyyatu lillah. Jangan mau turun, karena ia meyakini hanya 3 rakaat. Tetap imam baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi akhirnya makmum yang menagur tadi langsung naik langsung makmum. Itu apabila di dalam sholat terjadi hal yang demikian, nah ini bagus, bukan sesuatu yang terjadi tadi adalah membatalkan atau merusak sembahyang kita. Justru di sini akan menjadi rahmat, menjadi ilmu bagi kita sebenarnya. Ada yang salah, cuma ini menjadi ilmu kita sebenarnya, baik bagi makmum maupun bagi imam. Tapi karena imam tadi menuruti, ia berduduk, maka wajiblah baginya untuk melakukan sujud sahwi. Seandainya tadi imam bertahan kemudian melanjutkan rakaat, maka yang wajib sujud sahwi adalah makmum yang menagur. Imam kada wajib sujud sahwi, karenanya jujur saja. Sujud sahwi itu karena keraguan-raguan di dalam rakaat sholat rukun. Kalau imam meyakini tidak perlu ia dengan sujud sahwi, tapi makmum yang menagur tadi, maka ia wajib akan sujud sahwi. Nah itu sebagai bahan bagi kita apa yang sudah terjadi, yang barusan tadi menjadi ilmu pengetahuan. Apakah nanti kita ada ketinggalan atau kesalahan di dalam mengerjakan sholat baik sendirian maupun berjamaah. Kemudian pada malam hari ini kita akan mengambil tema menyambung daripada konsep malam pertama. Jadi kita beramal ini harus ada konsep. Kalau ada konsep, akhirnya amal itu akan menjadi sia-sia. Yang pertama, kita mulai bertanya, kenapa Allah mendatangkan bulan Ramadan? Maka jawabnya yang pertama, Allah memberikan ampunan kepada kita akan dosa-dosa yang telah lalu. Dengan cara apa? Yaitu di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita beribadah dengan iman, takwa, dan ikhlas. Itu syaratnya. Kemudian apabila kita sudah berpuasa dan beribadah, maka hal atau aturan yang penting kita perhatikan, apakah puasa kita diterima, apakah sholat kita diterima. Kalau puasa kita tidak diterima, maka janji Tuhan tadi diampuni dosa yang telah lalu itu menjadi batal juga. Apabila sembahyang kita di malam hari raya atau di malam Ramadan tadi kada diterima Tuhan, maka pahala atau dosa-dosa kita yang telah lalu kada mendapat
mendapatkan ampunan Tuhan juga. Jadi perhatikan, yang pertama Allah mendatangkan Ramadan karena Allah memberikan ampunan akan dosa-dosa kita yang telah lalu melalui jalan puasa dan mengerjakan ibadah di malam Ramadan itu. Jadi perhatikan sembahyang kita diterima atau tidak. Kemudian perhatikan lagi apakah puasa kita diterima atau tidak. Karena ada dua hal. Yang pertama, menurut hadis daripada Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Apa sebabnya? Yang penting itu kita cari. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Sekarang begini, kalau yang membatalkan puasa Al-Baqarah 187, Tuhan langsung memadahi kita, memasukkan sesuatu jenisnya makanan ke dalam tubuh dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Tuh, jelas saja. Jadi kalau makan minum tuh sudah batal puasanya. Di bulan Ramadan itu batal puasanya. Kalau di bulan Ramadan kan sama. Yang membatalkan puasa itu makan minum, makan tuh pada batal puasa. Tulis aja. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa. Nih, puasanya tadi tahan, ada minum, tahan, ada makan, sah puasanya. Apakah diterima atau tidak? Yang membatalkan puasa menurut Anas dari hadisnya, yang pertama, kadang kita rasa kadang-kadang duduk berumur berbandiran, menggibah, menggunjing, bahasa Banjar apa, memandirakan orang, batal pahala puasa kita. Maka puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Amun kayak itu dia bukaan, amun inya kita berprinsip pulang magung-magung kada ada pahalanya juga puasa, baik bukan sasakane membayar puasa pulang kaitan. Karena hutang puasa. Maka apa? Bila kita puasa, bagus saja berkurung dalam rumah. Tapi dalam rumah kita ada aman juga. Buka HP malah dirangan orang. Sama. Apa yang dilihat hadir juga kok di mulut benar di pemerintah HP, melihat video orang saya. Sama, menggunjing juga, menggibah juga. Sama. Kalau kau berpandir lawan-lawan aja duduk di pelatar aja. Wayang ini di mana aja bandang mudah jadi gunjingan, mudah menggibah orang. Yang kedua, saat berpuasa adu domba itu apa maksudnya? Maulah orang bakalahi, maulah orang bersalikan, itu ngarannya adu domba. Anu aja, si anu aja, anu aja tanya batikam ya, si anu aja apa kata tujuh aja lawan ikam, itu adu domba ngarannya. Nah, batal. Ada pahalanya puasa. Saat berpuasa menggibah, menggunjing, mengadu domba, kemudian berdusta. Berdusta, hati-hati juga. Ini nang berjual buah tak rancak. Berdusta, manislah aja semangatnya, haraplah aja duriannya, bersumpah aja. Pokoknya bila ada manis diberikan aja ya. Tuh, hati-hati. Dusta banyaknya. Sia-sia pahalanya dapat kita berpuasa. Berdusta juga. Nang kada merasa mendustai anak. Makasih guring jangan kada guring diikut nyamuk. Itu dusta. Guring kada guring kemudian ada nyamuk tetap ya diikutnya. Lakasi guring rupanya menggurih punya aku pada mengikut. Dusta juga tuh. Hati-hati juga itu. Kemudian sumpah palsu. Nah, apa sumpah palsu? Maka di bulan Ramadan ini pengadilan bertambah ramai pengadilan.
kasus mengasus banyak. Jadi catatan kita pribadi lah, catatan pribadi 2009 ke bawah banyak laki-laki nama gugat bini cerai. 2009 sampai wayah ini di Bidian yang banyak menggugat laki anak cerai. Tuh banyak. Lalulah di pengadilan, karena pengadilan membutuhkan saksi. Oh, si A si B diulah saksi, maka saksi kita disumpah. Nah, hati-hati di situ. Jadi pengadilan dan maka bulan Ramadan. Yang berikutnya berbuat riya. Nah, riya ini kadang-kadang ada merasa bulan puasa rame mantari wadai, antar wadai sebelah menyebelah. Mana tahu ya? Apa beri wadai ke situ aja. Alhamdulillah rezeki banyak di hari ini. Orangnya lebih melihat lambat antar di jalan supaya orang melihat, supaya dilihat orang. Sambayang, maka sambayang ada kalau kata dilihat. Maka riya ini ada di dalam hati sebertaan, ada. Bapak boleh aja hanya sekecil dilanggar, tak ada boleh hanya. Tapi bila tujuannya hendak dipuji orang, hanya niat, ini tergantung niat. Maka jangan juga kita menilai orang nak berfoto kan, nak bervideo kan, cuma jangan aja bertampai belum tentu orang dia. Nak kaya orang di mana berfoto, jadi bukan Ka'bah di mana dia. Nak kaya ini nak upload fotonya. Waktu beribadah tu kan ada orang berfoto. Berkuliah di muka Ka'bah orang yang sudah tutup tawaf. Makanya kan travel umrah ya, wisata dan umrah aja orang sambil berwisata. Jadi ada kawa kita juga menuduh orang berbuat riya. Riya itu ada di dalam hati orang dan dirinya hanya yang tahu. Bila kita melihat langsung menuduh orang riya benar aja. Jadi menuduh orang riya tuh kita nama gunjing, kita nama gibah ngarannya. Kada bedanya. Saumpama orang tuh bujur juga berbuat riya, apa untungnya bagi kita juga? Riya si dinto aja, betapa yang benar dia si dinto sama, akhirnya sama berdua-dua kalau diterima, kalau dapat pahala berdua-dua sama itu. Jadi wayah ini ada yang diketahui secara sadar, ada yang kada disadari. Nah, jadi perhatikan. Kalau malam pertama kita nih mau mulai mempelajari konsep Ramadan. Tuhan mengadakan Ramadan ini biar Tuhan supaya kulingnya bersih kita lawan aku. Amun tanpa Ramadan kayaknya bertamuan pulang biar Tuhan. Karena apa? Ramadan membersihkan kita daripada dosa Ramadan sebelumnya. Nih kita tahun lalu nih, ya kan, banyak dosa kita. 2 malam kita sudah sembahyang, jadi Tuhan aku ampuni ya Tuhan dosa-dosa yang telah lalu. Untung kita berhasil bertemuan dengan Ramadan ini. Tahun yang akan datang pastilah kita berkatai pulang. Nang tatai tahun dahulu sesat, ada yang di belakang, ada yang di muka kita. Tahun ini ada di kurang. Ini nang tahun ini kita berkatai pulang sesat, rami, bapandiran rami, ketawaan. Tahun budi tentulah kita berkumpul, belum tentu kita berkumpul. Maka manfaatkan Ramadan 30 malam, insyaallah. Ramadan tahun ini genap 30, maka 30 malam juga. Manfaatkan Ramadan agar Tuhan berjanji. Ujar Tuhan membuat puasa di siang hari, nambah ibadah di malam hari, aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selama ia kada berbuat dosa besar. Dosa besar itu yang pertama salah satunya membunuh. Ada dua orang membunuh kita. Jujur saja Bang, ada yang membunuh, tapi ada yang banget pada membunuh. Apa tadi? Memfitnah orang. Bujur aja segitu baik hidupnya, ada suahnya membunuh, mengikuti pisau pada suah, tapi gawiannya landep pada pisau lidahnya. Banyak.
Dosa membunuh dosa besar, tapi kada sadar lidah tajam pada pisau, alahan pada membunuh. Bila kita gawian mafitnah orang, nang ada disambat orang diulang-ulang, nang ada digawi orang diulang-ulang, disambati di karang-karang, maka apa? Tuhan kada jadi mengampuni dosa kita yang telah lalu. Maka bila ini hari raya 42 itu sambahyang. Apa sambahyang hari raya? Sambahyang di mana kemenangan kita bersih, kada ada dosa lagi bagi kita. Tapi selama bulan Ramadan jujur saja gawian kita marah aja. Tapi Pak, lidah alahan pada membunuh orang, fitnah. Jadi hati-hati kita semua, perhatikan dan manfaatkan di bulan Ramadan ini. Nang mahir nang sudah satu saat ada salahnya bermaafkan harus. Jadi ilmu nang paling harap sebelum durin itu nang pertama memaafkan perbuatan orang lain, baik lisannya maupun perbuatannya. Itu paling harap ilmu sebelum durin. Bila inya kita ada tiap hari itu ada ta'amalakan itu durin pas habis umur, maka bersangkangan sidang kita di sana. Itulah pentingnya kita memahami amaliyah kita itu ada konsep, karena ini berbetulan dengan Ramadan. Maka konsepnya tadi sesuai dengan Tuhan, perhatikan syarat dan aturan-aturan di dalam ibadah pada malam atau pada bulan Ramadan, baik itu puasanya maupun sembahyang sunnahnya. Mungkin demikian untuk pada malam hari ini. Kebetulan yang akan panjang kita malam yang kedua ini, karena kita sedikit tadi menjelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Kalau ada tadi ibu-ibu nang ada sujud sahwi kada apa-apa, karena imam dan makmum di belakangnya sudah menggawi sujud sahwi. Ketidaktahuan kita akan ilmu-ilmu itu Allah akan ampuni. Jangan juga tadi merasa asa ada nyaman sembahyangnya, asa salah, asa karam, asa ada sempurna, jangan. Karena imam dan makmum sudah melaksanakan sujud sahwi. Demikian untuk pada malam kedua kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.